Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan tentang AWS dan DevOps Practice. Nah, sebenarnya di courses ini kita akan coba ulas ya dan coba review bareng nih sebenarnya AWS ini apa sih dan sebenarnya kalau misalnya di dunia kerja gitu ya, AWS yang produk-produk yang sering kita pakai apa dan di project-project kan kalau misalnya teman-teman ada dapat project kan, biasanya pakai fitur apa aja yang di AWS ini, dan sebenarnya apa sih itu basic ya. Jadi kalau misalnya kayak pengalaman aku pribadi, pas aku lulus kuliah gitu ya, itu aku nggak tahu apa itu DevOps gitu. Karena DevOps itu nggak kita pelajari di kuliah, dan ketika mungkin teman-teman juga mengalami hal yang sama gitu ya. Nah, jadi kita ingin coba membahas sebenarnya DevOps itu apa, dia berangkat dari mana, sebenarnya ngapain aja sih DevOps ini gitu ya. Dan sebenarnya mungkin tools-tools atau konsep apa aja sih yang dibutuhkan untuk menjadi seorang DevOps gitu, untuk membantu di organisasi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam overview kita kali ini, aku mau coba perkenalkan diri dulu nih teman-teman. Jadi nama saya Ken, Ken Tanadi, biasa dipanggil Ken, bekerja dari 2015 sampai sekarang gitu ya. Walaupun sebenarnya saya kuliah dari 2012 sampai lulusnya 2016 di Binus University. Nah, mungkin ada orang yang bertanya gitu ya, kenapa sih lulusnya bekerjanya kok 2015 gitu, padahal lulusnya 2016 gitu ya. Karena di Binus University sendiri kita ada program namanya 3+1. Jadi 3+1 itu 3 tahun belajar di kuliah, terus 1 tahun magang. Dan kebetulan pada saat itu aku udah magang di blibli.com gitu. Nah, jadi ketika udah lulus, aku jadi lanjutin lagi sebagai karyawan tetap sampai di 2015 sampai 2021 gitu, sebagai role-nya associate DevOps lead gitu ya. Di blibli.com sini aku ada belajar banyak tentang DevOps itu seperti apa, terus penerapannya seperti apa gitu, karena di blibli.com merupakan e-commerce yang cukup besar gitu ya. 3 besar atau 4 besar pada saat itu. Nah, setelah itu 2021 sampai 2022 aku pindah ke cakap.com. Cakap.com ini education tech dan role aku sebagai DevOps lead juga di sana gitu. Jadi kita ada kerja bareng sama Vietnam dan India gitu ya. Dan di 2022 sampai 2024 aku pindah ke Sendit.com. Dia tuh fintech teknologi sebagai role-nya lead infrastructure engineer gitu. Nah, sebenarnya di Sendit ini kita lebih luas, lebih global karena, orang-orangnya dari various of country ya. Jadi kita bisa belajar banyak juga di Sendit. Nah, di sini juga aku ada sertakan LinkedIn. Jadi bagi teman-teman yang mau coba kontak atau, bercengkrama gitu ya, bisa scan aja di barcode LinkedIn ini, kita bisa, mengembangkan networking kita juga gitu ya. Nah, oke, kita akan masuk course overview gitu ya. Jadi di sini course overview ini kita akan mengulas sebenarnya apa aja sih yang kita akan coba belajar bareng-bareng dari awal sampai akhir uh, courses ini gitu ya. Nah, dimulai dari modul kalau nggak salah modul 1 sampai modul 12. Nah, modul 1 ini kita akan membahas tentang AWS dan DevOps Basic. Nah, di mana di dalamnya itu akan kita bahas tentang Cloud Service Overview, Introduction to AWS Major Service, apa sih AWS Shared Responsibility Model dan Compliance Program, terus AWS Cost Structure itu seperti apa, Predictive Practice Creating AWS Account itu gimana, AWS Console dan AWS CLI itu apa, dan DevOps Basic dan konsepnya itu seperti apa gitu. Nah, mungkin kita berangkat mungkin dari kita coba ulas sedikit dulu kali ya di Cloud Service Overview gitu. Nah, mungkin kalau misalnya kita lihat dari 5 tahun atau 6 tahun ke belakang gitu ya, cloud ini masih mungkin bisa dibilang samar-samar gitu, kalau menurut aku pribadi. Karena biasanya ketika ada startup atau ada perusahaan yang baru bangun, biasanya apalagi bank-bank ya, itu lebih ke arah bare metal gitu. Bare metal di mana maksudnya ketika kita mau bikin satu server gitu ya, satu server isi itu atau misalnya contoh teman-teman kalau misalnya nggak ada bayangan
bayanginnya laptop gitu ya, mau di-install aplikasi Microsoft Office atau Microsoft Word gitu ya. Nah, laptopnya ini kita harus taruh di namanya data center. Nah, server-server itu kita taruh di data center, tempatnya dingin banget, jadi kita untuk memastikan VM atau server-server kita itu nggak panas, nggak high load, dan harus pentingin dari sisi networking, terus kabel-kabel, kelistrikan, kalau misalnya mati lampu gimana, dan sebagainya gitu ya. Karena mungkin kalau 5 tahun sampai 6 tahun ke belakang juga, kita melihat sebenarnya ada regulasi dari government bahwa menyatakan sebenarnya harus ada, kalau misalnya ada perusahaan yang ada transaksi dengan data gitu ya, harus ada data center di Indonesia. Nah, cloud service overview ini maksudnya gimana? Jadi kita tuh nggak perlu pentingin lagi tahu bahwa, oh, saya harus order server, terus saya harus pikirin dari sisi kelistrikan, nggak usah pikirin dari sisi maintenance servernya. Maksudnya pikirin dari maintenance server seperti contoh, kalau misalnya kita beli laptop gitu ya, kita balik lagi ke laptop, terus teman-teman udah 6 tahun, 7 tahun gitu ya, mungkin ada part-part yang rusak nih, contoh kayak hard disk, atau enggak teman-teman mau upgrade memori gitu ya. Jadi itu ada sisi maintenance dari sisi, laptopnya. Kalau dari sisi cloud service, maksudnya adalah kita nggak perlu pentingin lagi dari sisi maintenance servernya, kita cuma cukup, pakai aja dan kita membayar apa yang kita pakai gitu ya. Nah, jadi ini kalau misalnya dilihat lebih simpel, tapi kalau misalnya dilihat dari jangka yang panjang, mungkin kalau misalnya kita manage server sendiri, itu lebih murah cost-nya. Tapi memang ada perbandingan, cost dari sisi operasional dan cost dari sisi, eee, maintenance ya, dari maintenance servernya tersebut. Nah, kita lanjut di introduction AWS Major Service. Nah, di sini kita akan membahas sebenarnya produk-produk AWS yang sering kita pakai apa aja sih, ya contoh di virtual machine kita ada EC2, kalau misalnya, teman-teman mau taruh, static file gitu ya, bisa di S3 bucket gitu ya, file-file kayak contoh mungkin kalau teman-teman belum familiar dengan S3 bucket, ketika teman-teman mau upload file gitu ya ke Google Drive. Nah, itu bisa juga kita ibaratkan kayak S3 gitu ya. Jadi kita upload file, terus upload video, bisa juga di situ upload image gitu ya. Nah, terus kalau misalnya teman-teman ada mau pakai database gitu ya, kalau ada pilihannya ada 2 gitu. Kalau misalnya teman-teman udah ada punya tim database sendiri, atau mau coba explore sendiri, atau mau coba main-main dulu ya, itu bisa kayak install di EC2 virtual machine, terus teman-teman install, database-nya. Tapi kalau misalnya teman-teman, kalau dilihat, wah, operasionalnya sangat banyak nih, atau enggak belum punya tim database gitu ya. AWS juga menawarkan namanya managed service. Managed service di mana kita tinggal pakai aja, service-nya AWS ya, contoh database gitu ya. Nanti kita tinggal bilang kita mau database apa, spesifikasinya seperti apa, udah tinggal pakai. Nah, nanti, database yang ngurusin dari sisi maintenance-nya, terus dekonfigurasinya seperti apa gitu. Karena kalau misalnya teman-teman, coba install sendiri gitu ya, teman-teman harus memastikan dari sisi high availability-nya seperti apa, terus konfigurasi di dalam database-nya kayak gimana gitu, contoh max pool-nya seperti apa, dan sebagainya. Nah, yang di poin ketiga, kita akan membahas tentang AWS Shared Responsibility Model dan Compliance Program. Ini maksudnya gimana? Jadi sebenarnya di AWS sendiri itu udah terjaga ya dari sisi security-nya gitu ya. Nah, tetapi sebenarnya tim AWS sendiri menjaga dari server ke bawah gitu ya. Nah, tetapi dari server ke atas itu di share responsibility-nya ke teman-teman sekalian yang menggunakan AWS service. Jadi contoh kalau misalnya teman-teman mendengar kayak contoh website A ke-hack gitu ya. Nah, itu bukan kesalahan dari AWS-nya. Nah, kemungkinan kesalahan dari penggunanya sendiri atau kitanya sendiri gitu ya. Kenapa aku bisa bilang gitu? Contoh case-nya kayak gini. Ketika contoh teman-teman bikin, virtual machine gitu ya, di mana yang boleh SSH atau yang boleh masuk ke server itu semua orang.
tanpa teman-teman blok atau kasih proteksi apapun. Jadi ada security, ada orang jahat yang bisa mencoba untuk masuk ke server itu, kalau misalnya masuk ya syukur, kalau nggak masuk ya nggak masalah gitu ya. Nah itu kalau ketika dia berhasil masuk, itu responsibility dari sisi kita, karena kenapa? Karena kenapa kita nggak setting, security-nya secara benar. Contoh lain, ketika kita upload data ke S3 bucket gitu ya, bucket itu kita bisa setting mau private atau public gitu ya. Kalau misalnya dia public, berarti bisa diakses oleh siapapun gitu. Nah, ketika kita ada data sensitif nih, contoh credit card atau enggak KTP number atau enggak nama, email, semua data-data pribadi kita gitu ya. Atau kalau misalnya kita udah di perusahaan nih, ada catur service namanya member, di mana dia mengisi ada nama, email, alamat, dan sebagainya. Kita taruh di bucket. Tapi bucketnya kita nggak perhatiin karena asal jadi kita taruh dia di public gitu ya. Jadi orang bisa akses publik kita tanpa perlu permission yang cukup. Nah itu sebenarnya kesalahan dari penggunanya sendiri gitu ya, bukan dari sisi AWS. Karena di AWS-nya itu udah memproteksi dari sisi mereka dari dalamnya, tapi kalau kayak gini kan berarti kesalahan dari penggunanya sendiri. Nah, di sini ada AWS cost structure juga. Di sini kita juga akan belajar sebenarnya cost-nya itu seperti apa sih. Kita bisa nggak sih predik cost kita gitu ya. Contoh, eee, kita ada di sebuah project baru gitu ya, perusahaan ini belum ada, atau kita mau bikin satu PT baru di perusahaan tersebut, terus bos nanya, "Kira-kira kan untuk membuat website ini kita butuh berapa sih cost-nya untuk 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun?" Itu bisa, kita bisa coba predik ya. Nah, di sini kita juga bagi teman-teman yang belum mengenal tentang AWS, juga di sini ada tentang praktis untuk membuat AWS account itu seperti apa gitu ya. Nah, terus di sini juga kita akan lihat bagi teman-teman yang belum familiar tentang AWS Console dan AWS CLI, kita akan coba ngulik nih ya, ngulik bareng-bareng sebenarnya di AWS Console tuh ada apa aja sih. Contoh kalau misalnya kita mau ke RDS gitu ya, mungkin teman-teman belum kenal RDS, gimana sih cara cari RDS-nya? Nah, entar kita coba belajar bareng di sini. Dan yang di poin terakhir di modul pertama ini tentang DevOps basic dan konsep gitu ya. Nah, di DevOps basic dan konsep ini kita akan belajar tentang sebenarnya tools-tools di DevOps itu akan ada apa aja. Terus contohnya roadmap DevOps itu gimana. Contoh kalau misalnya perusahaannya belum mengenal tentang DevOps nih, gimana sih cara kita mengadop DevOps gitu ya. Keuntungannya apa kita membelajar DevOps ini. Terus konsepnya seperti apa sih ketika ada satu service yang kita mau develop di perusahaan kita gitu ya. Kita harus pentingin dari hack availability, reliability-nya gimana, terus entar ada belajar CI/CD. CI/CD itu apa, terus ada belajar monitoring, ada belajar logging. Nah, nanti kita mungkin akan bahas lebih dalam di DevOps basic dan konsep gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke modul kedua nih. Di modul kedua kita akan membahas tentang AWS Architecture Design Basic, di mana di sini ada beberapa poin ya yang kita akan bahas kayak thing you should know before doing AWS architecting. Jadi apa yang perlu kita ketahui sebelum kita mau memakai AWS atau mendesain arsitektur kita tuh gimana tuh di AWS. Terus network basic. Network basicnya tuh kayak gimana? Bisa nggak sih kita bikin network private? Bisa nggak sih kita bikin network public gitu ya? Kalau misalnya teman-teman berangkat dari konvensional kayak aku pribadi ya, itu kayak kita kalau misalnya di perusahaan mau ada beberapa network pakai router dan segala macam ya. Nah, ini kalau misalnya di cloud tuh seperti apa sih networknya? Bisa nggak sih kita bikin eee, subnet public, subnet private, gimana caranya? Terus practice VPC, eee, di dalam subnet private dan public ini kita mau bikin subnet range-nya berapa, terus eee, berapa banyak IP yang akan kita alokasikan di subnet tersebut gitu ya. Kita juga akan harus planning gitu ya. Try building small scale service. Di sini kayak contoh, kalau misalnya gimana sih cara kita bikin 2 server, di mana ada load balancer,
terus, akan mengarahkan traffic dari load balancer ke server tersebut. Tapi sebelum itu mungkin kita akan coba dulu kayak contoh satu server aja deh, satu server kita kayak contoh install satu service HTTPD gitu ya, kayak dia akan men-serve hello world gitu ya, gimana sih cara strukturnya gitu ya. Nah, terus di sini juga akan kita bahas topik yang nggak kalah menarik tentang AWS Auto Scaling Group. Maksudnya kayak gimana? Contohnya, ini sekilas saja. Contohnya kalau misalnya teman-teman lagi mau ada promo nih, lagi ada mau promo di perusahaannya gitu ya. Dimana kalau misalnya konvensional dia cuma setup satu server dan satu server aja gitu ya. Ketika dia ekspektasi mau terima traffic 5.000 user, kalau nggak 10.000 user gitu ya. Bisa nggak sih satu server ini di-handle? Mungkin bisa, dengan cara satu server ini dengan spek yang besar gitu ya. Contoh spek yang besar, CPU memorinya banyak, tapi bagus nggak kayak gitu. Nah, kita akan belajar juga kalau misalnya speknya kecil, maksudnya spek kecil, CPU memorinya kecil, untuk bisa nggak sih nge-serve 1.000, 5.000 sampai 10.000 user gitu. Gimana? Dan nanti kita akan belajar bareng dengan auto scaling. Nah, nanti dia bisa ngedetect kalau misalnya contoh teman-teman mau detect CPU 70%, dia baru scale dari satu server jadi 2, 3, 4, 5 sampai max-nya 10. Nah, itu gimana cara ngaturnya. Nah, ini kita belajar di auto scaling group. Terus di auto scaling group practice, ini juga akan belajar yang sama ya. Jadi di sini kita akan coba latihan auto scaling groupnya gimana sih cara penyesuaiannya atau cara konfigurasinya. Jadi kita nggak belajar dari sisi teori aja. Terus dari building medium scale service gitu ya. Nah, ini gimana cara kita bikin satu service menggunakan kontainer. Nah, ntar belajar juga dan yang terakhir service operation gitu ya. Nah, oke. Selanjutnya kita akan masuk ke modul yang ketiga nih. Modul yang ketiga itu kita akan membahas tentang AWS Arsitektur Design Deep Dive. Di mana di sini akan kayak kita bahas tentang microservice arsitektur itu apa, terus implement microservice arsitektur gimana, data communication between microservice gimana, microservice deployment automation seperti apa, what is service serverless arsitektur, implement serverless arsitektur itu seperti apa. Terus Lambda Deep Dive itu gimana. Serviceless arsitektur dan data itu gimana gitu ya. Jadi maksudnya, kalau mungkin teman-teman berangkat dari monolitik gitu ya. Monolitik berarti cuma satu server yang contohnya ada satu aplikasi dia bisa handle member, bisa handle finance, bisa handle stock, bisa handle autentikasi dan sebagainya itu tapi cuma satu aplikasi gitu ya. Itu kalau misalnya dulu kita mengenal namanya monolitik. Nah, di sini sebenarnya microservice architecture tuh seperti apa sih konsepnya? Terus gimana cara kita ngedesain microservice ini? Contoh tadi ada finance, ada Stockholm, ada bagian stock, terus ada bagian member. Itu cara mereka integrasinya gimana gitu ya. Kita bikin dia lebih modular atau lebih bikin dia kelompok yang kecil-kecil. Nah, itu kita bahas tentang microservice di sana. Terus data communication between microservice-nya gimana gitu ya. Contoh dari service 1 ke service 2 ke service 3, apakah kita butuh kayak namanya message broker atau enggak Kafka atau RabbitMQ atau dia cuma nembak aja langsung atau dia kayak contoh kalau dia ditembak terus gitu ya dengan data yang sama, takutnya service-nya mati. Kita bisa juga ngedesain dengan cara kita pakai sistem caching, namanya Redis atau Memcached gitu ya. Nah, itu gimana konsepnya? Nanti kita juga belajar di sini. Terus microservice deployment automation itu seperti apa sih? Contohnya kalau misalnya teman-teman dulu monolitik gitu ya, mau deploy. Aku juga pernah ngerasain dulu katanya mentor saya dia pernah ngerasain ketika mau deploy aplikasi dia harus pakai USB dicolokin ke server atau dicolokin ke komputer untuk diinstal gitu ya. Nah, ini gimana cara kita untuk ngedeploy microservice-nya itu sendiri ketika contoh kita udah di cloud. Contohnya pertama mungkin konsep pertama di EC2 dulu di virtual machine.
1 virtual machine gimana, 10 virtual machine gimana, terus mungkin kita akan belajar juga di Kubernetes gitu ya. Nah, terus di sini konsep serverless itu apa gitu ya. Dimana kalau misalnya teman-teman berangkat dari monolitik gitu atau microservice yang masih di server. Nah, teman-teman harus pikirin dari setup dari awal, di mana dari virtual mesinnya, terus harus pikirin CPU memorinya berapa, disknya berapa, kalau misalnya disknya penuh gimana, harus pentingin ngerotate lognya kayak gimana, harus mikirin dari sisi contoh kalau misalnya ada promo, ini gimana utilization-nya gitu ya. Nah, di serverless arsitektur ini itu teman-teman nggak perlu pikirin dari sisi infrastrukturnya lagi. Maksudnya infrastruktur nggak perlu kita pikirin dari sisi bikin VM-nya, pikirin dari CPU-nya, memori, disk. Nah, di serverless ini teman-teman cuma pikirin deploy aplikasinya. Pikirin dari sisi bisnis gitu ya. Jadi nggak usah pikirin dari sisi infra. Terus implement serverless arsitektur ini seperti apa gitu ya. Cara deploy-nya seperti apa. Tapi kalau misalnya serverless arsitektur, kalau menurut aku pribadi ya, ini sedikit kurang bagus gitu ya, menurut aku pribadi. Dikarenakan kalau misalnya kita pakai serverless arsitektur, berarti kita kayak terlalu terikat dengan satu vendor. Contohnya, oh kalau misalnya kita udah pakai produk A, kita deploy di sana gitu ya. Pakai serverless berarti kan pakai produknya si A gitu ya. Nah, ketika kita mau pindah ke tempat yang lain, nah ini agak takutnya dipersulit karena kita udah pakai library dari mereka gitu ya. Nah, tapi di sini nggak apa-apa, kita akan tetap bahas itu tentang serverless arsitektur dan terakhir serviceless arsitektur dan data. Ini kalau misalnya kita udah bikin dia serviceless nih, arsitektur dan datanya itu seperti apa. Oke, mungkin di kali ini kita akan membahas tentang itu aja dulu. Thank you semuanya atas perhatiannya. Nanti di video berikutnya kita akan membahas tentang modul 4 dan modul berikutnya. Kita akan lanjut ya teman-teman ya. Tadi kan kita udah bahas tentang modul 1, modul 2, dan modul 3 gitu ya. Di sini kita akan membahas tentang modul 4. Nah, modul 4 ini kita akan membahas tentang infrastruktur as code, di mana kayak ada beberapa poin di dalamnya kayak what is infrastructure as code gitu ya. Apa sih itu IAC? Terus configure basic development environment for practice. Jadi kita akan coba develop sebuah environment gitu ya untuk latihan pakai infrastruktur as code itu seperti apa. Terus cloud formation atau SAM itu apa? Terus ada Terraform, ada Ansible, terus ada comparing IAC gitu. Nah, sebenarnya kalau menurut aku pribadi gitu ya, infrastruktur as code ini sebenarnya ada kalau aku boleh bilang dibagi dua kalau menurut aku pribadi ya. Jadi sebelum kita beranjak ke dua yang tadi ya, mungkin aku jelasin sedikit dulu. Apa sih itu infrastruktur as code gitu ya? Infrastruktur as code itu kayak kita mencoba membuat sebuah infrastruktur dengan menggunakan kode. Di mana which is itu di mana kayak bikinnya automation gitu ya. Jadi nggak manual. Contohnya ketika kalau misalnya kita masih di bare metal atau di vSphere atau di virtual machine atau teman-teman kalau misalnya di laptop ada pakai VMware atau VirtualBox gitu ya. Terus bos teman-teman contoh datang, "Kan minta tolong dong untuk buat server satu untuk install aplikasi A," gitu ya. Karena kita ada target aplikasi A ini mau deploy dan mau digunakan oleh, customer kita gitu. Nah, mungkin kalau misalnya kita konsepnya belum, ini ya, belum vSphere gitu ya. Nah, jadi teman-teman bayangin di VirtualBox, teman-teman akan coba klik new untuk buat satu VirtualBox atau satu VirtualBox di mana teman-teman harus, mikirin juga OS-nya yang mau diinstal apa. Contoh, kita udah pikirin nih dari CentOS, Ubuntu, oh pilihnya CentOS gitu ya. Nah, terus teman-teman juga harus pikirin gitu ya, dari CentOS ini mau version berapa yang kita pakai? Version 6, version 7, version 8, dan seterusnya gitu ya. Atau mau versi yang berapa yang stable gitu, yang security-nya udah paling oke lah. Kalau misalnya dilihat dari sisi security, isu
itu hampir nggak ada. Nah, itu teman-teman harus pikirin nih. Setelah itu, teman-teman harus mikirin juga kalau kita ngomong dari awal sampai belakang ya, harus pikirin juga service apa aja sih yang mau di-deploy di VM ini gitu ya, di virtual machine ini. Dan contoh, kita ngomongnya versi Java nih, atau Spring Boot. Nah, ini untuk jalanin Spring Boot atau Java ini harus apa aja nih? Teman-teman harus install Javanya. Kalau misalnya Java atau Spring Boot yang lama harus install Tomcat gitu ya untuk install, untuk jalanin aplikasinya. Terus configuration properties-nya kayak gimana gitu ya. Contohnya aplikasinya masih manual banget nih, masih ngebaca properties dari server. Maksudnya properties-nya apa? Contohnya pasti kan kalau teman-teman developer akan buat sebuah aplikasi itu ya, mereka akan ada contoh mau connect ke database. Nah, connect database-nya ini contoh ke host AAA dengan port sekian, dengan minimum maksimum sekian gitu ya. Nah, ini taruhnya di mana gitu. Nah, kalau misalnya masih manual, nah dia taruhnya di sisi server. Servernya juga kita harus define gitu ya, di /opt /config /nama aplikasinya /app contoh kayak gitu. Nah, aplikasinya gimana cara ngeliat ke sananya? Nah, itu ada konfigurasi khusus lagi nih. Contoh kita taruh di setenv sh. Kayak contoh ada aplikasi mau bacanya dari variable /config, dia akan ngebaca kemana gitu. Nah, itu secara overview gambaran dari awal sampai akhir kalau misalnya ada bos mau deploy aplikasi gitu atau tim produk mau deploy aplikasi. Nah, di infrastruktur as code ini tadi saya balik lagi ada 2 gitu ya. Nah, tadi kalau teman-teman perhatikan ada di mana step kita untuk prepare dari sisi infranya, ada dari sisi config atau dari kalau boleh aku ngomong on top of atasnya virtual machine. Nah, menurut aku pribadi itu dibagi 2. Kalau misalnya kita mau infrastruktur, mau nge-spawn atau mau buat dari sisi VM-nya, virtual machine-nya, kalau misalnya dia udah di cloud gitu ya, atau di vSphere dan sebagainya, yang udah support Terraform, nah itu bisa pakai Terraform. Terraform itu adalah sebuah infrastruktur as code, tapi biasanya kalau aku pribadi lebih diperuntukkan untuk nge-spawn dari sisi infranya. Memang kalau misalnya dari Terraform ada tuh, dia bisa kita inject, nanti udah di-setup running apa gitu ya, running sebuah komen apa untuk install di dalamnya, itu bisa. Tapi kalau menurut aku pribadi, aku biasanya lebih ke sisi infrastrukturnya. Contoh virtual mesinnya, terus networknya kayak gimana, VPC-nya gimana. Contoh kalau misalnya teman-teman udah ke cloud gitu ya, kita harus pentingin dari sisi security group, security gimana. Contohnya, VM ini mau dipakai Java gitu ya tadi ya. Runningnya di port 8080. Nah, berarti kita harus buka port 8080. Kalau misalnya website ini menerima traffic dari user HTTPD gitu ya, atau HTTP. Nah, teman-teman juga harus agak familiar nih. HTTPS, oh sorry bukan HTTPD ya, HTTPS. HTTPS itu running di port berapa? 443. Nah, berarti ke security groupnya harus dibuka port 443. Atau kalau misalnya dia running di port HTTP atau running di HTTP, harus dibuka port 80. Nah, itu kita bisa konfigurasi juga itu di security group di Terraform. Nah, ada juga yang kita automation infrastruktur as code itu untuk di atasnya virtual machine. Di mana kayak contoh kayak tadi kita ngomong balik lagi ke contoh tadi, kita mau install HTTPD atau Java gitu ya. Nah, ini ada berbagai pilihan, ada Ansible, ada Chef gitu ya. Tapi pada kesempatan ini kita akan membahasnya tentang Ansible nih. Karena menurut aku pribadi Ansible dibandingkan dengan Chef itu lebih enak gitu ya buat aku pribadi. Kenapa lebih enak? Kalau misalnya kita pakai Chef, kita harus install agent-nya di virtual machine. Kayak kita hijack satu apps di dalam virtual machine itu. Jadi kalau misalnya aplikasi itu running atau kita mau running aplikasi di sana, itu harus install itu dulu tuh, baru bisa dimasukin automation. Tapi kalau misalnya di Ansible itu nggak perlu kita install agent di dalam servernya. Jadi lebih enak. Nah, terus ini di sini juga
ada configure basic development environment for practice nih. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Mirdan juga. Nah, mungkin di sini kita akan membuat sebuah environment basic ya. Contohnya mungkin ini terlepas dari latihan modul ini ya. Contohnya kalau misalnya di perusahaan teman-teman ada berbagai macam environment. Maksudnya berbagai macam environment, ada environment development, ada environment QA, ada environment staging atau performance test, ada environment production. Terus kalau misalnya tim produk teman-teman juga dalam suatu bulan itu bisa running 2 produk gitu ya. Maksudnya 2 produk, ada yang running untuk di bulan Agustus gitu ya. Ada yang mau running di bulan Desember atau ada yang running mau di bulan Mei atau ada yang untuk satu environment khusus untuk nge-bug fix kalau misalnya ada isu di production gitu ya. Contoh kita udah launching di production terus ada isu. Nah, ini developer untuk deploy-nya mau di mana? Nah, makanya biasanya lebih best practice environment itu ada 2 gitu ya. Maksudnya development 1, development 2 untuk QA ngelakuin tes. QA ngelakuin tes itu maksudnya gimana? Contoh, kita ekspektasi aplikasi ini 1+1 sama dengan 2. Nanti mereka akan ngecek 1+1 sama dengan 2 nggak? Atau hasilnya malah 3 atau 4 gitu ya. Itu kan nggak sesuai dengan ekspektasi gitu, malah error gitu ya. Nanti ada namanya environment QA, mereka akan ngelakuin tes di sana. Dari regression test, maksudnya dari ujung ke ujung gitu ya, flow-nya gimana, happy ending nggak gitu ya, happy flow nggak. Nah, terus di performance test, environment performance juga biasanya bagusnya ada 2, di mana 1 kita bahas tentang kegunaan performance test dulu ya, atau staging. Ini environment di bawah 1 dari production, di mana ketika contoh tim marketing pingin ada campaign gitu ya, mau jual A, barang A dengan ekspektasi 10.000 user atau di 20.000 user secara bersamaan. Service kita kuat nggak nih gitu ya. Itu cara ngeceknya adalah kita deploy dia di performance environment atau di staging. Ntar kita coba load test mereka, kuat nggak nih aplikasi yang nge-handle mereka. Kalau misalnya nggak kuat, ada isu, itu kita lakuin tuningnya seperti apa. Contohnya kalau misalnya dia ada isu ke database, nah mungkin aja dia ada masalah di query-nya atau seperti apa. Nah, itu bisa ke-detect gitu ya. Itu gunanya performance test. Terus yang terakhir production. Nah, di configure basic development environment ini kemungkinan kita akan membuat sebuah environment di mana environment kecil ya, environment practice di mana teman-teman bisa deploy di sana gitu. Kemungkinan. Atau juga yang paling simple banget, kita deploy virtual machine di EC2. Nah, itu seperti apa tuh cara buatnya ya. Nah, terus, di sini akan bahas tentang CloudFormation, terus Terraform tadi aku udah jelasin ya. Ansible juga sudah dijelasin dengan, comparing IAC. Nah, kita masuk ke modul kelima nih. Nah, di modul kelima ini kita akan membahas tentang mini practice implement serverless framework with Golang. Jadi kita akan bikin sebuah automation serverless framework itu seperti apa sih dengan Golang gitu ya. Nah, ntar akan dijelaskan oleh Mas Ibnu. Di modul 6, kita akan membahas tentang Docker dan Practical Kubernetes on AWS. Di sini kayak mungkin teman-teman masih belum familiar nih tentang Docker. Nah, nanti di sini kita akan lihat dulu nih. Docker overview itu seperti apa sih? Konsepnya seperti apa? Terus getting started with Kubernetes. Maksudnya kalau misalkan teman-teman belum familiar nih dengan Kubernetes. Kubernetes apa sih? Gitu ya. Kenapa, lebih sekarang kalau misalnya dilihat banyakkan startup atau perusahaan pakai Kubernetes, keuntungannya apa gitu ya. Terus kenapa dia mempermudahkan kita. Nah, ini kayak gimana konsepnya. Nah, entar kita ada belajar bareng juga. Terus di poin ketiga ada AWS tentang EKS. Nah, ini gimana cara kita deploy Kubernetes on top of AWS gitu ya. Nanti kita akan belajar tentang EKS juga. Ada belajar tentang Kubernetes Object gitu ya. Ada berbagai macam di Kubernetes itu. Nanti kita belajar juga. Ada Kubernetes related tools. Contohnya Kubernetes kita udah eksis gitu ya. Kita udah deploy. Terus tools-tools apa aja sih yang bisa membantu kita untuk operation sehari-hari. Contohnya ketika kita ingin melihat cluster dan sebagainya. Kita bisa pakai K9s atau enggak pakai Lens gitu ya kalau misalnya mau UI dan sebagainya. Terus di sini juga ada building application with AWS EKS gitu ya, sampel. Nah, selanjutnya
kita akan membahas tentang di modul ke-7 dengan judul Intensive AWS EKS Spesial, di mana di sini kita akan menjelaskan tentang EKS Introduction itu gimana, terus EKS Worker Node itu kayak gimana, terus Resource Versioning Management itu kayak gimana, dan EKS Networking itu seperti apa sih gitu ya. Jadi maksudnya kayak gini, mungkin aku kasih gambaran juga tentang Kubernetes gitu ya. Dimana kalau misalnya di Kubernetes enaknya adalah kalau misalnya kita udah pakai AWS, itu biasa ada yang udah di-handle sama AWS-nya sendiri, contoh AWS EKS. Jadi kita nggak perlu pikirin dari, oh daemon-nya mati nih, gimana? Kalau misalnya daemon-nya mati kan semua Docker-nya mati ya, atau node worker-nya jalan, jadi kita nggak bisa diakses. Nah ini udah di-manage sama sendiri oleh AWS-nya. Nah kita cuma harus pikirin dari sisi node-nya gimana, terus spek dari node-nya gimana, dan kita mau deploy apa aja di dalam itu, dan segregasi network-nya seperti apa gitu ya. Karena kayak contoh balik ke case yang tadi, kita akan tadi ada bahas tentang, oh ada environment development, ada environment QA, ada environment performance, ada environment production. Best practice-nya adalah mereka tidak boleh saling berkomunikasi satu sama lain. Maksudnya gimana? Maksudnya dari contoh dari development nih, nggak boleh server dari development itu ngehit ke server yang ada di QA. Server di QA nggak boleh ngehit ke performance. Performance servernya atau QA atau development nggak boleh ngehit ke production. Kenapa? Karena takut datanya kotor. Maksudnya data kotor gimana? Contohnya yang paling gampang production itu adalah data real customer gitu ya. Ketika ada development nih, developer lagi ngoding, lagi testing gitu ya. Dia lagi mau tembak data tes. Tapi nembaknya ke production, padahal data real user kita. Nah, itu jadi takutnya ngerusak datanya ya. Jadi itu makanya nggak boleh. Begitu pula dari development ke QA. Dari development kita lagi testing nih si development-nya. Itu nggak boleh dari development nembak ke QA karena dia akan ngerusak data-data yang dari QA itu gitu ya. Begitu pula yang di QA dan ke performance. Itu nggak boleh ada koneksi. Karena apa? Performance itu atau staging itu bisa ngomong adalah satu layer di bawah production. Jadi ada juga eee, menurut pengalaman aku pribadi ya, kita ada kayak copy data di production, di-copy ke staging, cuma data-data sensitif tuh di-hash atau dihilangin gitu ya. Gunanya apa? Gunanya takutnya banyak kejadian juga kita udah ngelakuin testing, oke. Dari development oke, dari QA oke, dari performa oke, tapi kok di production ada masalah gitu ya. Nah, karena ada mismatch data dari sisi yang kita testing dengan data real dari sisi user. Makanya itu kita butuh copy data yang di production ke staging. Nah, makanya itu nggak boleh dari QA atau development boleh nembak ke staging juga, karena takut datanya rusak gitu ya. Oke, kita akan lanjut ke modul 8 nih. Di modul 8 kita akan membahas tentang implementing CI/CD, continuous integration, dan continuous delivery. Jadi sebenarnya continuous integration itu seperti apa sih? Maksudnya continuous development tuh seperti apa gitu ya? Delivery atau development itu seperti apa? Jadi di sini poin-poinnya what is CI/CD, terus GitHub Action tuh apa, Circle CI, Jenkins, GitLab Runner, comparing CI/CD bagusnya seperti apa nih antara CI/CD yang di atas, terus GitOps tuh apa, terus Argo CD itu kayak gimana gitu ya. Dia contohnya nih ya, contohnya ketika si developer udah mulai coding nih ya, udah mulai coding, best practice-nya adalah dia melakukan integration gitu ya. Dia jadi deploy kecil-kecil, terus di-deploy. Di-deploy untuk ngecek. Developer-nya juga harus mempreparasi dari unit test untuk ngecek, contoh kayak case tadi 1+1=2, bener nggak nih 1+1=2? Developer akan harus bikin unit test-nya juga, dan itu harus dites di kecil-kecil ya. Jadi fiturnya ketika dibuat kecil-kecil lebih gampang untuk nge-solve-nya, menurut aku pribadi juga. Dan menurut teman-teman, developer yang aku kenal gitu ya. Jadi kita ngecek itu fitur yang kecil-kecil lebih gampang daripada kita udah buat banyak gitu ya, contoh 1000,
line atau 100 line atau 500 line, terus tiba-tiba ada bug gitu ya, kita pusing juga untuk lihat isunya ini ada di mana, cara solve-nya gimana gitu ya. Apalagi kalau kita pakai banyak library. Nah, di continuous integration itu kita tujuannya deploy kecil-kecil, jadi kalau misalnya ada isu ketahuan gitu. Di continuous deployment atau delivery ini kita akan belajar tentang ketika kita udah develop aplikasi gitu ya. Nah, ketika dia udah selesai, contoh nggak ada isu, dari sisi fungsional nggak ada isu, terus kita bisa integrate juga dengan tadi udah disinggung juga dengan unit test, terus kita bisa integrasi juga dengan security concern ya. Contoh, apakah kode yang kita buat ini ada isu di 10 WhatsApp atau ada bisa di SQL injection gitu ya, di hijack. Nah, kita bisa integrate itu ke dalam CI/CD gitu ya. Nah, entar kalau misalnya udah lewat pas semua, bisa otomatis ke deploy ke environment development, environment QA, environment staging gitu ya. Jadi nggak perlu manual nih, nggak perlu contoh kalau misalnya kita masih konsepnya server, setelah developer ngoding gitu ya, developer harus colok USB atau enggak lempar kemana dulu, contoh lempar ke repository, terus download manual, developer masuk ke servernya, terus download aplikasi Java atau Spring Boot yang dia udah buat, terus masukin ke servernya, terus harus konfigurasi propertiesnya, cara jalanin aplikasi gimana, nah itu nggak perlu lagi. Karena bisa dibantu dengan CI/CD gitu ya. Jadi developer tinggal buat fokus ke codingannya, CI/CD akan ngebantu untuk bantu integration dan deploy-nya gitu ya. Di sini juga akan ada bahas tentang konsep GitOps nih. Nah, di mana GitOps ini sangat mempermudah kita gitu ya. Contoh kita udah deploy code code di contoh di GitHub atau di Bitbucket gitu ya. Kita commit, kita push. Nah, gimana cara dia ada webhook integrasi ke si Jenkins atau ke cluster Kubernetes kita nih. Biar sekali running, biar developer udah commit push langsung dia ngecek dari integration, ngecek dari unit test, ngecek dari security concern pakai contoh SonarQube ya. Terus deploy otomatis ke Kubernetes atau virtual machine-nya. Nah, itu kita akan bahas juga di GitOps dan Argo CD gitu ya. Nah, kita akan lanjut lagi nih untuk membahas tentang konten modul ya. Kita akan membahas tentang modul 9. Di sini ada application performance testing dan monitoring. Jadi di sini kita akan membahas gitu ya. Sebenarnya performance testing itu apa sih? Tadi mungkin aku udah singgung juga tentang performance test ya. Terus tes performance dari aplikasi itu seperti apa? Terus understanding monitoring. Maksudnya monitoringnya itu apa sih? Kenapa kita butuh monitoring gitu ya? Terus monitoring di AWS tuh kayak gimana? Terus monitoring kalau misalnya kita nggak mau pakai AWS nih, kita mau coba pakai open source gitu ya, maksudnya open source tuh gratis. Itu ada nggak sih gimana cara pakainya? Terus kita ada nggak sih monitoring menggunakan SaaS ya, software as service itu ada nggak? Dan pemakaiannya kayak gimana? Dan monitoring alarm dan automation tuh apa gitu ya? Nah, di sini tentang performance testing itu tadi sebenarnya aku ada bahas sekilas, contohnya kayak kita tim marketing nih ya, tim marketing kita expect 5.000 sampai 10.000 user untuk ngehit ke produk kita gitu ya. Nah, apakah service kita kuat gitu untuk nge-handle mereka? Gimana cara kita ngeceknya? Nah, cara kita ngeceknya adalah dengan melakukan performance testing. Nah, di sini performance testing ini maksudnya adalah kita ngelakuin nge-load test dari aplikasi kita kuat nggak sih untuk terima 1.000 user dulu. Kalau targetnya 8.000 ya. 1.000 user kuat, naikin lagi 2.000. 2.000 kuat, naikin lagi 3.000. 3.000 kuat, naikin lagi 4.000. 4.000 kuat, naikin lagi 5.000. 5.000 kuat, naikin 6.000. 6.000 nggak kuat. Kenapa? Apa yang kita perlu tuning gitu ya. Dari sisi contoh database-nya, max pool-nya, atau minimum maksimum redis-nya, atau contoh dari logic SQL-nya ke ketika dia melakukan query ke database,
ada slow load atau slow query gitu ya. Kita perlu tuning lagi nih dari query biar lebih optimize gitu ya. Nah, apa yang membuat bottleneck atau apa yang membuat aplikasi error itu? Nah, itu cara ketemunya kita dengan melakukan performance testing. Jadi nggak mungkin contoh kayak sebuah perusahaan besar ya, kayak contoh Blibli.com, terus Shopee gitu ya. Itu nggak melakukan load test gitu ya. Takutnya ketika orang lagi belanja, mati servisnya. Jadi kan sebenarnya bad experience juga nih buat para pelanggan atau customer-nya ya. Jadi mereka, aku ekspektasinya sih pasti udah melakukan performance test gitu. Apalagi Blibli ya. Dulu pengalamanku kayak kita mau lakuin eh, promo gitu, itu pasti ada ngelakuin tes seminggu sebelumnya gitu. Nah, di sini juga tes performance dari aplikasi itu seperti apa sih gitu ya. Kalau dari aku pribadi pernah pakai JMeter gitu. Nah, ini cara pakainya gimana? Nah, nanti ada practice yang juga pakai JMeter gitu ya. Nanti aku ada pakai sesimpel kayak kita contoh kita mau ada website, kita coba hit aja. Kita hit 100 kali, 10 kali, 1000 kali. Nah, itu gimana? Gitu ya. Itu cara ngehitnya gimana. Nah, nanti ada simple test yang aku akan coba tes juga gitu ya. Tapi di modul-modul awal sih, modul 1, modul 2. Aku udah ngelakuin coba tesnya ya. Terus di sini monitoring using AWS. Terus understanding monitoring. Maksudnya gimana? Ketika kita udah deploy nih aplikasi gitu ya, satu virtual machine atau teman-teman bayangin, teman-teman jangan memonitor atau servisnya cuma satu, servernya cuma satu. Teman-teman harus bayangin server saya ada 1000 gitu, server saya ada 2000, server saya ada 3000, servis saya udah banyak. Tadi apalagi teman-teman deploy di development 1, development 2, QA 1, QA 2, performance 1, performance 2, production. Itu banyak banget ya teman-teman ya. Coba aja kali contoh paling kasar service teman-teman ada 40, kok nggak 50. 50 terus dikali dengan 8 environment atau 7 environment itu udah berapa gitu ya. Itu udah banyak banget. Itu nggak mungkin teman-teman monitor satu-satu. Dan kegunaan monitoring itu kita untuk ngecek. Untuk latensi dari sisi aplikasinya gimana. Ada error rate nggak dari sisi aplikasinya. Ada error nggak. Terus respon time-nya gimana. Cepet nggak balik ke user gitu ya. Terus ada juga dari sisi tadi yang query log ke database. Dia berapa lama query-nya gitu ya. Kita bisa monitor juga. Atau dari service 1 ke service 2 gimana latensinya, dia bisa ngecek nggak eh, latensi untuk dari sisi network 1 ke network 2. Terus ada lagi contoh ketika service teman-teman ada isu gitu ya, ada error. Errornya tuh apa gitu. Contohnya nggak bisa connect ke database. Kenapa? Username passwordnya error. Nah, dari situ kita bisa ngecek juga gitu ya. Nah, di situ kita harus monitoring, harus lihat. Jangan sampai kejadian kita udah live ke production, kita tahu errornya itu malah dari customer kita. Telepon ke ke customer service. Kring kring kring. Ini ada error nih di sini-sini. Nah, jangan sampai kayak gitu. Itu image kita udah sangat buruk lagi di mata customer gitu ya. Kalau bisa kita dapatnya itu sebelum launch ke customer gitu ya. Nah, terus di sini ada monitoring using AWS. Itu monitoring using AWS itu seperti apa gitu ya. Ada kayak CloudWatch gitu ya. Kalau misalnya monitoring using open source, ada juga kayak Grafana, Prometheus gitu ya. Kita install sendiri. Ada monitoring using SaaS juga nih. Contohnya apa? Contohnya kayak New Relic, Datadog gitu ya. Mereka ada sediakan monitoring, ya kita tinggal bayar aja per user atau per usage datanya. Di sini juga ada yang nggak kalah penting, monitoring alarm dan automation. Ini maksudnya seperti apa gitu ya? Maksudnya ketika teman-teman udah bikin monitoring gitu ya, contoh CPU-nya nggak boleh lebih besar 70%, 80-90% takutnya mati ya service-nya, apalagi cuma satu. Nah, ini kita kan nggak mungkin setiap saat liatin monitoring gitu ya, monitoring terus, oh alert baru kita eksekusi, nggak mungkin. Mungkin aja teman-teman lagi kebetulan Sabtu Minggu atau enggak kebetulan lagi makan siang atau lagi tidur gitu ya. Itu nggak kelihatan tuh. Nah, kita harus bikin alarm.
Jadi entar teman-teman harus bikin alarm ketika contoh behavior aplikasinya lebih besar dari 70% atau memori udah high load atau disknya habis. Nah, itu harus kasih alarm gitu ya. Kalau misalnya udah enterprise gitu ya, bagusan kita pakai PagerDuty. Dia juga bisa call ke kita. PagerDuty itu kita bisa install juga di HP. Dia juga bisa call kita gitu, call di HP. Jadi ketika ada problem kita bisa tahu. Nah, di modul 10 kita akan membahas tentang AWS security gitu ya. Di mana di sini akan bahas tentang AWS security overview gimana, akses control, terus network security gimana, security detection dan automation, dan DevOps di AWS itu seperti apa gitu. Jadi kayak tadi tuh contoh sederhana, kita mau install EC2, tapi portnya di open semua gitu ya. Nah ini gimana cara kita aksesnya? Akses kontrolnya gimana? Kita harus spesifik ke port spesifik aja bagusan. Oh, port yang dibuka port 22, jangan semua port dibuka. Terus bisa juga kita restrict cuma user pribadi aja yang bisa login ke sana pakai AWS SSO, atau kita bisa restrict juga by IP, spesifik IP, atau by VPN. Teman-teman bisa configure juga ya. Jadi kalau misalnya mau akses ke server harus dari VPN ini baru bisa akses gitu ya. Nah, di sisi selain itu dari akses control juga kita bisa cek juga. Kalau misalnya teman-teman udah pakai cloud, itu ada namanya IAM ya kalau di AWS. Di produk-produk lain juga ada di GCP dan di Alibaba Cloud. Resource management itu harus dikontrol. Contoh, user kita kan kalau misalnya di daerah perkantoran ya, itu banyak divisinya. Contoh ada IT, ada finance, ada operation gitu ya. Boleh nggak tim operation atau tim finance atau tim customer service akses AWS? Kegunaannya buat apa gitu mereka ngaksesnya? Kita harus define. Dan sampai semua user yang ada di perusahaan itu bisa akses AWS gitu ya. Itu buat apa kegunaannya? Kita harus coba gali lagi lebih dalam kalau mereka minta akses buat apa gitu ya. Jangan sampai kita kasih akses yang berlebihan. Nah, itu juga related dengan tim security nih. Contoh tim finance, nggak butuh akses ke EC2 gitu ya, takutnya mereka nggak ngerti asal matiin VM, service kita mati gitu ya. Jadi service-service itu harus dikontrol juga. Biasanya bagus best practice-nya akan dikelompokin berdasarkan grup. Contoh grup developer, grup DevOps, grup finance, dan sebagainya kalau butuh akses ke AWS. Semisalkan kalau butuh. Biasanya sih yang biasanya dipakai adalah tim finance ya. Tim finance untuk lebih kebiasa ke arah billing. Jadi dia akan ngecek, bisa bantu cek billing kita bulanan berapa sih gitu ya. Nah, sisanya sih IT dan developer. Nah, developer juga harus dikasih akses gitu ya. Jangan sampai dia punya akses ke production gitu ya. Entar dia matiin, asal matiin service kita mati. Mungkin kita bisa restrict dia cuma bisa ke environment development atau QA gitu ya. Dan dia level atasnya mungkin lebih ke spesifik user gitu ya. Contoh server-server database yang bisa akses hanya tim database. Server-server semua server bisa diakses oleh DevOps. Orang finance cuma bisa akses server finance. Lebih bagus lebih di grouping gitu ya. Terus DevSecOps di AWS itu seperti apa? Cara kita untuk ngedetect tadi aku juga sempat singgung, salah satu implementasi security di DevOps adalah ketika kita deploy aplikasi, itu ngecek dari sisi security gimana, dan WhatsApp atau ada SQL injection-nya gimana cara kita ngeceknya. Nah itu, juga merupakan salah satu implementasi dari sisi security. Nah terus di modul 11 kita akan membahas tentang AWS migration gitu ya. Di sini akan ngejelasin juga tentang migration strateginya seperti apa, terus, introduction dan praktisnya seperti apa. Di modul 12 kita akan membahas tentang troubleshooting. Ini nggak kalah penting ya topiknya ya. Ada service error analysis, ada EC2 failure analysis, ada EKS failure analysis, ada case analysis. Jadi contohnya kayak gimana gitu ya. Contoh ketika kita deploy sebuah aplikasi di sebuah virtual machine contoh atau EC2 gitu ya. Aplikasi nggak mau naik atau Spring Boot-nya nggak mau naik, teman-teman nggak usah khawatir gitu ya. Jangan sampai gagal, error, terus teman-teman ngulang lagi hal yang sama, masih ngulang lagi, install lagi Java-nya, install lagi Tomcat-nya, virtual machine yang di-destroy, dibuat lagi.
ngatur lagi security groupnya. Tapi teman-teman yang pertama harus lihat adalah lognya. Ada log nggak? Kenapa dia error gitu ya? Pasti, terdeskripsi dengan jelas. Semisalkan dia belum muncul errornya, teman-teman harus ngecek dari sisi aplikasi udah kasih log levelnya udah cukup belum? Maksudnya cukup, dia udah kasih info, warning, hanya warning aja, debug, atau apa gitu ya, yang memudahkan kita untuk ngecek isunya ada di mana gitu. Nah, di sini juga berlaku hal yang sama dengan EC2 failure, dengan EKS failure, ini kenapa errornya gitu ya. Jangan hanya menerka-nerka EC2 failure, "Oh, ini nggak mau up." Ya udahlah, saya delete, saya buat lagi gitu ya. Tapi harus tahu errornya kenapa gitu ya, dan case analysis. Oke, kita lanjut ke modul 13. Di modul 13 di sini ada application performance testing dan monitoring. Di sini ada, understand performance testing, ada test performance application gimana, ada understanding monitoring using AWS, using open source, SaaS, dan alarm automation. Ada modul 14 tentang Get AWS Certification, SAA dan SAP. Kita akan membahas tentang security architecture desainnya gimana, terus desain resilience-nya seperti apa, high performance architecture design tuh kayak gimana sih, terus cost optimization architecture design gitu ya. Jadi maksudnya mungkin kalau aku bahas sedikit tentang cost optimization, contoh ketika teman-teman dari bare metal atau dari virtual machine gitu ya, baru pertama kali memakai produk cloud, contoh AWS atau GCP atau Alibaba Cloud gitu ya. Ketika teman-teman dapat deadline nih, teman-teman langsung deploy aja gitu ke public cloud ya, asal plek-plek, "Oh, saya mau service ini uptime-nya 100%, maksudnya nggak ada downtime." Ya udah, saya kasih CPU-nya contoh 64 kalau ada 64, memori kasih 200 giga gitu ya. Biar kenapa kalau pas kita tanya, "Iya biar memori sama CPU-nya nggak habis." Kalau misalnya memori CPU-nya nggak habis, ya berarti kan nggak down, berarti kan service-nya up terus dong, berarti kita ke-achieve gitu ya. Nggak juga, nggak seperti itu ya. Karena itu bisa juga cost-nya lebih gede gitu ya, lebih mahal, lebih mending kita kasih spek yang kecil-kecil tapi banyak gitu ya. Dengan konsep auto scaling tadi, jangan sampai kita resource-nya juga mubazir gitu ya. Nanti kita juga bisa monitor gitu. Dari yang contoh tadi CPU-nya 60, memorinya 200, sebenarnya real behavior dari aplikasinya itu pakai berapa sih? Nah, itu kita bisa cek juga. Nah, nanti mungkin 2 sampai 3 bulan udah kecek, kelihatan behavior-nya gimana, kita juga bisa turunin tuh. Biar, cost optimization-nya berjalan ya, biar cost-nya juga nggak gitu membengkak gitu ya. Ada juga case di mana pada saat itu, eee, kita pakai Redis di lokal, terus pada saat pindah ke cloud membengkak harganya ya, karena sesuai deadline juga. Nah, jadi kita harus pikirin juga, setelah membengkak tuh gimana solution kita. Terus di modul 15 tentang AWS spesial, ada use case yang biasanya dipakai di dunia pekerjaan. Nah, ini entar kita akan bahas juga gitu ya. Oke, paling itu aja dari konten overview kita ya. Selanjutnya akan membahas tentang, lecture material information modul 1, nanti akan dibahas di, video berikutnya. Oke, see you, bye.